Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wah, kader PDIP berani-beraninya untuk melawan Megawati Soekarnoputri. Bagaimana ceritanya? Simak selengkapnya. Di tengah kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat, ternyata banyak juga konflik di tubuh PDIP. Hanya saja pemberitaannya tidak riuh seperti kudeta yang dilakukan oleh KSP Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Nah, seperti diberitakan pada Kompas di tanggal 10 Maret 2021, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri digugat oleh mantan kader Partai Banteng ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini dilayangkan oleh Rismawati Simarmata yang belum lama ini dipecat dari PDIP. Namanya ada kemiripan dengan Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya yang sekarang menjadi Menteri Sosial. Sama-sama bernama Risma. Keduanya juga kader PDIP, tapi beda peran dan juga posisi. Rismawati Simarmata berani menggugat Ketua Umum PDIP Soekarnoputri Megawati setelah dirinya dipecat dari Banteng Moncong Putih itu. Selain Megawati, gugatan tersebut juga ditujukan pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat, dan juga Ketua DPC PDIP Samosir serta Ertati Siahaan. Dalam petitum gugatannya, Rismawati meminta majelis hakim untuk membatalkan pemecatannya baik sebagai kader PDIP maupun sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir. Ketua DPC PDIP Samosir serta Siahaan menyampaikan pemecatan itu karena Rismawati mendukung calon kepala daerah di luar PDI Perjuangan pada Pilkada 2020. Pemecatan terhadap kader PDIP Rismawati menggambarkan aturan di organisasi partai tersebut bersifat feodal dan otoriter. Gugatan yang diajukan kader PDIP Samosir itu menunjukkan bahwa penerapan aturan di internal PDIP dilakukan secara sewenang-wenang. Sehingga wajar kalau kemudian Rismawati menggugat Megawati Soekarnoputri selaku pimpinan tertinggi di PDIP. Dia mengajukan gugatan ke pengadilan karena diyakini Rismawati memiliki argumentasi hukum yang kuat. Saya mengapresiasi keberanian Rismawati yang berani melayangkan gugatan pada Megawati sebagai pimpinan partai penguasa saat ini. Di atas kertas memang kecil kemungkinan bagi kader PDIP Samosir untuk bisa memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun di tengah kultur feodal di tubuh PDIP serta kuatnya kekuatan oligarki partai saat ini, keberanian Risma untuk menggugat Megawati perlu diacungi jempol. Bagi kader partai seperti Rismawati Simarmata, pemecatan dirinya dari keanggotaan dari partai itu boleh jadi merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat dirinya. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Risma kepada para petinggi PDIP merupakan satu bentuk perlawanan terhadap perlakuan sewenang-wenang di tubuh partai. Jangankan kasus pemecatan kader partai, ada kasus penyalahgunaan organisasi parpol yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi partai bisa kok digugat ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa parpol bukan milik perseorangan atau milik keturunan dari tokoh tertentu. 2 tahun lalu, salah seorang kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita, menggugat keabsahan Surya Paloh sebagai ketum Nasdem. Kisman menyebut masa jabatan Surya Paloh seharusnya berakhir pada 6 Maret 2018. Menggugat keabsahan Pak Surya Paloh sebagai ketum, periodisasi jabatan ketum untuk 5 tahun. Kata Kisman setelah mendaftarkan gugatan perdata selisih internal parpol ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 6 Februari 2019. Kisman berpatokan pada surat keputusan Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan Nasdem yang diteken Menkumham saat itu, yaitu Amir Syamsuddin pada 6 Maret 2013. Sedangkan pada pasal 21 Anggaran Dasar Nasdem diatur periodisasi kepengurusan selama 5 tahun. Kasus tersebut sempat disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Namun dalam sidang tersebut majelis hakim menolak gugatan yang diajukan kader Partai Nasdem Kisman Latumakulita. Kemudian Kisman mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung pun gugatan yang diajukan Kisman ditolak. Meski gugatan tersebut ditolak lembaga peradilan, namun kader partai seperti Kisman telah menggunakan hak politiknya secara tepat dan proporsional. Di alam demokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang ini, sah-sah saja seorang kader partai menggugat pimpinan partai yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum dan aturan organisasi. Jangankan kasus pemecatan seperti yang dialami Rismawati Simarmata dari keanggotaan PDIP. Pimpinan tertinggi partai yang melampaui masa jabatannya seperti pada kasus Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bisa kok dipersoalkan dan digugat secara hukum oleh kader partainya. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus tadi, dalam sistem demokrasi, pimpinan parpol tidak bisa bertindak seenaknya sendiri. Mereka pun harus taat dan patuh pada ketentuan internal organisasi atau ADART parpol, serta mematuhi aturan hukum yang ada. Semua warga negara Indonesia memang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Namun realita hukum menunjukkan pada kita bahwa putusan hukum kerap lebih berpihak pada kepentingan penguasa dan pemilik uang. Apakah Rismawati Simarmata bisa memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Kita lihat saja nanti. Ketua DPC PDIP Samosir Sorta Siahaan menyampaikan, pemecatan itu karena Rismawati mendukung calon kepala daerah di luar PDI Perjuangan pada Pilkada 2020. Pemecatan terhadap kader PDIP Rismawati menggambarkan aturan di organisasi partai tersebut bersifat feodal dan otoriter. Gugatan yang diajukan kader PDIP Samosir itu menunjukkan bahwa penerapan aturan di internal PDIP dilakukan secara sewenang-wenang. Sehingga wajar kalau kemudian Rismawati menggugat Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan tertinggi di PDIP. Dia mengajukan gugatan ke pengadilan karena diyakini Rismawati memiliki argumentasi hukum yang kuat. Saya mengapresiasi keberanian Rismawati yang berani melayangkan gugatan pada Megawati sebagai pimpinan partai penguasa saat ini. Di atas kertas memang kecil kemungkinan bagi kader PDIP Samosir untuk bisa memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun di tengah kultur feodal di tubuh PDIP serta kuatnya kekuatan oligarki partai saat ini, keberanian Risma untuk menggugat Megawati perlu diacungi jempol. Bagi kader partai seperti Rismawati Simarmata, pemecatan dirinya dari keanggotaan dari partai itu boleh jadi merupakan penghinaan terhadap harkat dan martabat dirinya. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan Risma kepada para petinggi PDIP merupakan satu bentuk perlawanan terhadap perlakuan sewenang-wenang di tubuh partai.